siang, teman Intisari. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dialog Intisari pada hari ini yang akan membahas tentang dibalik penanganan jenazah COVID-19 dan apa yang perlu kita pahami serta waspadai. Bersama kita telah hadir Dr. Evi Untoro, SPFM, sebagai anggota tim penyusun panduan penata laksanaan jenazah suspek COVID-19 dan juga anggota Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Dan juga dialog Intisari pada hari ini akan dipandu oleh Mas Cahyo Widya Smoro sebagai editor majalah Intisari. Sebelum memulai dialog Intisari pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan tata cara dialog Intisari pada hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ferin. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman Intisari. Kita ketemu sore ini untuk berdialog dalam dialog Intisari, membahas tema seputar dibalik penanganan jenazah korban COVID-19. Nah, untuk membicarakan tentang hal ini sudah hadir di antara kita, yaitu Dr. Evi Untoro. Dr. Evi Untoro ini adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya, Universitas Katolik Atmajaya tahun 2004, lalu melanjutkan di spesialisasi di UI, FKUI di spesialis forensik dan mediko-legal tahun 2009. Dr. Evi sudah terlibat dalam berbagai kegiatan, baik mengajar maupun dalam kegiatan-kegiatan forensik di nasional. Kami juga sering mewawancarai beliau untuk beberapa kegiatan, misalnya seperti dulu Dr. Evi antara lain ikut serta bersama Dr. Jaya dalam forensik untuk korban G30S kalau nggak salah ya. Lalu juga untuk korban jatuhnya pesawat Sukhoi. Saat ini Dr. Evi masuk dalam tim penyusun panduan penata laksanaan jenazah suspek COVID-19 dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Dan juga masih mengajar di berbagai universitas di India, di Afrika, dan Jepang. Serta sehari-hari aktif di Rumah Duka Sentra Medika Cibinong, Bogor. Dalam kesempatan kali ini kami juga ingin mengungkapkan berbagai hal mengenai korban meninggal dunia dari COVID-19, bahwa ada kejadian yang mungkin cukup memprihatinkan kita, yaitu penolakan terhadap penguburan jenazah korban COVID-19 di sejumlah daerah. Ketidakmengertian atau ketidakpahaman dari sebagian anggota masyarakat ini mungkin disebabkan karena mereka juga tidak mendapat akses informasi yang memadai mengenai jenazah korban COVID-19. Apakah terutama ketakutannya adalah apakah jenazah tersebut masih bisa menularkan penyakit atau menularkan virus atau tidak. Namun sebetulnya hal itu bisa dimengerti karena sebenarnya selama ini kita tidak pernah mendapat kejelasan bagaimana sebenarnya penanganan, atau ada bahasa Indonesianya, saya juga berkali-kali mencoba melafalkan, pemulasaraan jenazah, bagaimana prosedurnya, apa yang sudah dilakukan, lalu risiko-risiko mungkin yang dapat terjadi. Itu hal-hal seperti itu mungkin masih kurang, informasinya masih kurang jelas di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat sendiri merasa khawatir gitu. Sejauh yang saya tahu, untuk penanganan jenazah sendiri memang sudah ada protap kesehatannya dari pemerintah. Nanti akan diperjelas oleh Dr. Evi seperti apa, tapi hal yang menarik adalah jenazah itu dikuburkan dengan jarak sekian ratus meter dari pemukiman, lalu juga sekian puluh meter dari sumber air gitu. Seperti kita tahu,
syarat tersebut tentunya akan sangat sulit ya diterapkan di daerah yang padat seperti misalnya Jakarta. Padahal Jakarta seperti kita tahu adalah epicentrum wabah yang nomor 1 saat ini di Indonesia. Nah, kira-kira untuk membahas lebih dalam tentang hal tersebut, kami akan mempersilakan Dr. Evi untuk menjelaskan, dan kira-kira nanti akan ada, jikalau memang ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin audiens juga bisa bertanya langsung, tentunya lewat host di sini. Mungkin silakan Dr. Evi, kita silakan untuk tampil. Ya, selamat sore semuanya. Jadi rujukan-rujukan yang dipakai oleh kita dalam penanganan jenazah di Indonesia untuk kasus COVID-19 ini, kita memakai buku panduan dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, yaitu buku Infection Prevention Control of the State Management Body dengan berhubungan dengan COVID-19. Kemudian juga dari Inggris, Royal Pathologist, kita Guidance Care of Disease, Suspected Coronavirus. Kemudian kita juga ada dari Kementerian Kesehatan kita, Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19 untuk yang positif dan PDP yang menunggu hasil laboratorium. Kadang-kadang pemeriksaan laboratorium belum ada hasilnya, ternyata mohon maaf, ternyata pasiennya sudah meninggal. Jadi tetap kita lakukan penanganan jenazah sesuai dengan penanganan jenazah pada COVID-19 positif. Jadi semuanya aman untuk yang penjemput jenazah, yang tadi Pak Cahyo bilang adalah pemulasaraan. Jadi kita punya tim pemulasaraan jenazah di rumah sakit, yaitu bagian kamar jenazah, sehingga kita bisa melayaninya dengan sistem penularan infeksi yang minim sekali, atau bahkan tidak ada, karena kita memakai alat pelindungan diri yang maksimal. Kemudian juga kita ada buku protokol pengurusan jenazah COVID-19 dari PDFI yang kemarin Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, kita bersama-sama membuat ini untuk panduan kita di kamar jenazah. Kemudian kita juga melakukan penyuluhan ya, atau melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tiap daerah yang memiliki dokter forensik, tentu mereka akan gencar sekali memberikan sosialisasi tentang hal ini. Tapi kadang-kadang memang penolakan atau rejection dari masyarakat itu masih cukup tinggi ya. Kemudian yang kita tambahkan adalah Fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 ini yang baru. Kemudian kita juga sebenarnya sudah memiliki undang-undang karantina. Jadi dari undang-undang karantina ini tentang kesehatan ya, nomor 6 tahun 2018 di pasal 93. Jadi kalau kita masyarakat atau orang yang menolak adanya karantina kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka sebenarnya kita bisa dipidana 1 tahun penjara atau kita akan didenda 100 juta. Jadi ini adalah pada saat ini sudah dideklar atau dinyatakan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahwa ini adalah pandemi, bahwa ini adalah penyakit global seluruh dunia, maka diberlakukanlah undang-undang karantina kesehatan. Kalau kita di Indonesia berarti undang-undang karantina kesehatan kita di Indonesia itu diberlakukan. Jadi mau nggak mau kita semua orang Indonesia yang berada di tanah Indonesia berdasarkan payung hukum dari Indonesia, maka kita harus mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dengan latar belakangnya bahwa dari banyak riset ya, sejak adanya SARS-CoV-2 ini muncul baik itu di Wuhan dan di negara lainnya, sebenarnya hal ini juga sebenarnya sudah pernah diteliti, baik itu tahun 2012 sebelumnya, tapi itu adalah masalah pada coronavirus pada binatang. Tapi dicurigai bahwa pada suatu saat apabila manusia karena penuh ya, crowded ya, kemudian berinteraksi dengan binatang-binatang yang membawa coronavirus ini, maka suatu saat mungkin akan terjadi penularan dari binatang ke manusia, yaitu penyakit zoonosis, kemudian akan terjadi penularan dari manusia ke manusia. Itu jadi penelitiannya itu sebenarnya udah lama. Jadi dalam bidang kesehatan dan kita selalu melakukan penelitian-penelitian yang gunanya adalah pencegahan.
jika suatu saat nanti akan muncul, kita sudah ada setidaknya udah ada pencegahan-pencegahannya. Kemudian juga diketahui dari penelitian bahwa virus ini masih bisa aktif tinggal di jenazah selama kurang lebih 9 jam hingga kejadian mati seluler. Artinya tubuh kita itu berbeda-beda. Pada saat kita dibilang mati, meninggal dengan keadaan jantung sudah tidak berdenyut, kita dinyatakan meninggal pada tanggal sekian, jam sekian, maka sel-sel yang lainnya akan ikut mati, tapi itu berbeda-beda waktu kematiannya untuk tiap sel. Contohnya pada kornea mata itu masih bisa bertahan sampai 6 jam setelah kita dinyatakan meninggal. Karena pada saat meninggal kita bilangnya adalah jantungnya yang berhenti. Tapi sel-sel lainnya yang bagian kecil-kecilnya sampai ke bagian sel-sel yang besar itu akan mati sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Kemudian virus ini masih bisa bertahan di material atau benda mati dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nih dibilang pada plastik itu bisa sampai 2 hari, kemudian pada benda metal itu sekian hari. Jadi itu dilakukan penelitian bagaimana bila virus ini terpapar di benda ini, di bagian logam, di bagian plastik, atau di tempat-tempat lainnya, atau di udara yang panas. Jadi diketahui dari penelitian juga bahwa virus SARS-CoV-2 ini akan mati. Dia akan inaktif atau mati pada suhu kurang lebih 56 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Tapi Indonesia panas suhu udaranya nggak sampai segitu. Biasanya kita paling maksimal 37 derajat sampai 38, itu aja kita udah kepanasan. Kalau di Australia kan bisa pada saat summer atau musim panas bisa 40 derajat. Jadi virus ini akan tetap bertahan dengan suhu ruangan yang terbaik, dia kurang lebih di 21 sampai 25 derajat Celcius. Makanya untuk yang ruangan-ruangan kita yang memiliki AC atau cukup sejuk, kita harus memiliki sirkulasi yang bagus dari jendelanya, dan juga kalau bisa ada paparan matahari, kemudian kalau bisa ya kita melakukan desinfektan ruangan dari ruangan-ruangan kita. Jadi itu sehingga penularan virus COVID-2 ini tidak terjadi. Gitu. Kemudian tata laksananya ini pada jenazah, makanya harus orang-orang petugas yang sudah dilatih, berkompeten, dan juga mengerti prinsip-prinsip untuk pemakaian alat perlindungan diri, yaitu kita prinsipnya kalau kita kerja selalu K3 ya, keselamatan dan kecelakaan kerja itu kita jaga, jadi safety, selalu kita aman dalam bekerja lebih dahulu, sehingga kita bisa melayani dengan yang maksimal dan terbaik. Kemudian pencegahannya untuk supaya jenazah yang PDP, yang suspek, kemudian jenazah yang memang sudah konfirm positif, kita akan melakukan desinfeksi. Kita akan melakukan penyemprotan atau spray dari cairan desinfeksi pada jenazah, kemudian hidung dan mulutnya kita sumpal dengan kapas yang sudah ada desinfeksinya. Kemudian jenazahnya kita berikan kain, kalau misalnya dia muslim kita berikan kain kafan, kemudian kita plastikkan supaya cairan-cairan tubuh jenazah itu tidak bocor ya, tidak mengalir ke tempat lain. Jadi diplastikkan dengan bahan kedap air. Apabila rumah sakit, karena nggak semua rumah sakit ya, bahkan APD pun kita beberapa rumah sakit juga masih ada yang kekurangan. Sehingga ini untuk kantong jenazah juga demikian. Kalau di rumah sakit tersebut tidak ada kantong jenazah, maka kita bisa memakai plastik. Biasanya kita memakai plastik sampai 2 lapis, bahkan sampai 3 lapis. Kemudian jenazah kita akan pindahkan ke dalam peti. Dan petinya kemudian diberi desinfektan lagi, kemudian kita tutup petinya, dan kita bungkus lagi dengan plastik, lalu kita desinfeksi lagi, baru kita pindahkan, kita transportasikan ke tempat penguburan atau ke tempat kremasi. Jadi selalu kita lakukan safety untuk ini, karena dalam penelitian masih progressing ya, masih kita pelajari penularan-penularan dari coronavirus ini. Kemudian kita juga dalam hal pemulasaraan jenazah atau penanganan jenazah, kita memperhatikan konsep tentu bioetika, agama, budaya, dan kepercayaan almarhumah. Jadi kalau misalnya muslim,
akan kita kafanin, kita tayamum, kemudian kita sholatkan. Kemudian untuk yang agama Kristen dan Buddha, kita akan mengikuti apabila misalnya keluarganya minta pakaiannya diberikan. Jadi kita akan meletakkan pakaiannya di atas badan jenazah tersebut. Kemudian baru kita tutup petinya, seperti itu. Lanjut ya, kita dari penularan dari virus SARS-CoV-2 ini atau COVID-19, jadi kita ketahui tadi sudah saya terangkan bahwa bisa melalui droplet atau percikan dari batuk seseorang yang menderita COVID-19 atau dari ruangan atau yang kita bilang aerosol ya dari udaranya yang ada virus tersebut. Dan kalau misalnya pada jenazah itu di dalam penelitian diketahui bahwa hawa napas terakhir jenazah yang pada saat dia meninggal, pada saat dia ada di tempat tidur itu masih bisa bertahan sampai 3 jam. Jadi dia masih bisa mengeluarkan hawa panasnya, hawa napasnya itu dengan pada saat kita memindahkan jenazah tentunya dia akan bergoncang, kemudian akan terjadi tekanan udara yang otomatis akan keluar melalui mulut dan hidung dari jenazah tersebut. Sehingga makanya pada saat penanganan untuk jenazah kita harus melakukan penyemprotan desinfektan, kemudian penyumpalan hidung dan mulut dengan menggunakan kapas yang sudah ada desinfektan supaya tim yang itu bisa aman dari penularan. Kemudian itu juga tetap kita mesti hati-hati dengan material yang mungkin sudah terkena droplet dari itu virus tersebut. Misalnya pengangkatan peti mati dan lain-lain, makanya keluarga nggak boleh ikut membantu, nggak boleh ikut mendekat, kecuali keluarga memakai APD. Tapi untuk pemakaian APD pun satu adalah kita sudah kekurangan, dua adalah dengan memakai APD itu ada tata caranya. Dengan memakai dan melepas APD pun kita harus ada pelatihannya. Kemudian dengan itu sehingga berikanlah posisi untuk yang mengerti dan berkompeten dalam bidang ini untuk melakukan itu. Jadi karena memang ini kasusnya adalah sudah pandemi atau wabah, sehingga biarkanlah kita yang bekerja untuk Anda, dan Anda hanya cukup bisa menyaksikan dari kejauhan saja. Minimal jaraknya adalah physical distancing adalah 2 meter. Supaya kita juga prinsipnya adalah teman-teman kita yang bagian pemulasaraan juga tidak tertular dari para pelayat. Karena yang tadi kita katakan bahwa sudah ada OTG, orang tanpa gejala. Itu yang dia tidak punya gejala apa-apa, tapi mungkin dia positif. Cuman dia tidak melakukan rapid test dan juga tidak melakukan PCR. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi kriteria untuk pemeriksaan tersebut. Dan dia juga adalah pembawa, yang kita bilang dalam kedokteran adalah karier, pembawa. Tapi dia tidak sadar. Dan memang itu sudah banyak itu orang-orang dengan kriteria OTG. Bahkan kita dokter-dokter sebenarnya juga kriteria OTG, karena kita yang sehari-hari bertemu dengan pasien yang positif atau pasien yang PDP. Kemungkinan besar kita adalah OTG, bisa juga kita pembawanya justru. Makanya kita juga memakai APD, supaya kita menghindari menularkan dan juga kita menghindari ditularkan. Jadi kita sama-sama saling safety, menjaga keamanan masing-masing. Ini ya pakaian yang kita pakai, jadi dari kepala sampai kaki itu lengkap, tertutup semuanya. Sehingga tidak ada kesempatan dari virus tersebut untuk bisa masuk ke dalam tubuh yang memulasarakan jenazah tersebut. Ini saya pegang adalah cairan desinfektan. Jadi pada kaki pun kita harus memakai shoe cover, pelindung kakinya. Jadi itu yang akan melindungi kita dalam pekerjaan kita. Sehingga mohon maaf, jadi keluarga tidak bisa ikut melihat, memegang, dan mencium jenazah karena berbahaya sekali. Karena kita nggak tahu sistem penularannya akan seperti apa lagi. Karena yang kita ketahui adalah dari cairan-cairan tubuh jenazah tersebut, apabila melalui inhalasi atau pada penarikan napas itu akan bisa masuk dari yang tadi saya katakan bahwa coronavirus itu bentuknya bundar, kemudian dia memiliki duri-duri yang kita bilang spike itu, dia akan langsung nempel di saluran napas kita, kemudian dia akan mulai berkembang biak dan bereplikasi,
sehingga dia akan merusak organ-organ tubuh kita. Dan dia pada prinsipnya adalah dia akan mengganggu pengikatan oksigen dalam tubuh kita sehingga kita menjadi sesak napas. Itu yang terjadi pada sistem patofisiologi dari perjalanan penyakit tersebut apabila masuk ke dalam tubuh kita. Jadi foto berikutnya adalah kita memakai goggle atau kacamata yang memang ketat untuk supaya kita tidak terciprat ya dari cairan-cairan tersebut pada saat kita mengangkat jenazah itu. Ini ada beberapa panduan ya, jadi panduan yang sudah protap ya yang kita pakai. Jadi untuk pedoman dari Kemenkes mengenai baik itu penyakit flu burung, SARS, dan yang terakhir adalah COVID-19 ini. Jadi satu adalah petugas kesehatan menjalankan kewaspadaan standar, kemudian APD, alat pelindungan dirinya lengkap dari kepala sampai kaki. Kemudian jenazah terbungkus seluruhnya. Bahkan kalau ada kantong jenazah di rumah sakit tersebut dengan fasilitas yang memadai, kita bisa memakai kantong jenazah dengan double kantong jenazah, sehingga benar-benar kedap cairan dari tubuh jenazah tidak mengenai pada saat kita pindahkan atau kita transportasikan. Kemudian kalau tidak ada kantong jenazah, maka kita memakai plastik, baik itu bisa double plastiknya atau kita pakaikan triple. Kemudian kita pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah. Lanjut, sebenarnya pada saat sudah didisinfeksi, ya keluarga mau lihat bisa tapi dari kejauhan saja. Karena kita takutnya nanti keluarga yang OTG bisa menularkan kita atau dari jenazah itu bisa menularkan kepada keluarga juga. Kemudian pada saat itu petugas akan memberitahukan ya penjelasan kepada pihak keluarga bahwa ini harus dikebumikan segera atau dikremasi segera dalam waktu kurang lebih 4 jam setelah meninggal dunia. Tapi pada kenyataannya memang kita menunggu ya, ngantri karena apabila pusat kremasi yang ada yang kita lakukan yang di Jakarta itu adanya yang banyak orang-orang kirimnya ke Sentra Medika Cibinong untuk krematorium atau di Oasis. Jadi tempat-tempat lain di luar Jakarta pun banyak, tapi tetap dalam keadaan mengantri. Tapi untuk yang sudah di wrapping, di desinfeksi itu cukup aman, tapi tetap harus memakai APD bagi yang mengangkatnya, dan juga untuk tempat menunggu atau antrian itu akan ditaruh di suatu tempat yang tertutup yang tidak bisa semua orang masuk sembarangan di sana. Jadi kemudian jenazah tidak dapat diawetkan. Jadi makanya langsung jenazah di bungkus kain atau bungkus kain kafan, kemudian diplastikkan, kemudian langsung masuk peti. Itu yang protapnya yang ada. Kadang-kadang ada kasus kriminal ya, kasus-kasus forensik yang menyebabkan jenazah harus diotopsi. Tapi untuk yang kasus yang meninggal karena konfirm positif karena penyakit, itu tentu akan ada permintaan yang diizinkan oleh direktur rumah sakit karena itu memerlukan juga tempat otopsi yang sirkulasi udaranya bagus dan juga memenuhi protap-protap untuk biosafety level. Jadi itu tidak sembarangan ruang otopsi bisa melakukan otopsi pada jenazah yang dicurigai atau sudah confirm positif COVID-19. Kemudian jenazah yang sudah dibungkus itu tidak boleh dibuka-buka lagi oleh keluarga. Kadang-kadang mohon maaf, ada beberapa yang kita ketahui yang kemarin di Sulawesi bahwa memang dia sudah confirm positif, kemudian dibawa pulang oleh keluarga, kemudian dimandikan bersama-sama. Itu yang menyebabkan penularannya lebih cepat lagi, karena itu dari cairan tubuh dari jenazah yang positif, itu bisa menularkan pada keluarga yang memandikan jenazah. Jadi kita berharap bahwa sudah protap yang sudah dijalankan oleh rumah sakit, sudah dibungkus, tidak boleh dibawa pulang, tapi langsung dilakukan penguburan atau pengkremasian. Apabila sedang menunggu antrian, maka itu sebaiknya ditunggu, dititipkan di rumah sakit atau di rumah duka yang memang ada tempatnya untuk meletakkan peti mati yang sudah didisinfeksi tersebut. Kemudian pada saat transportasinya pun kita memiliki ambulan yang khusus tentunya untuk mengirimkan jenazah. Jadi ini yang diprotap pemerintah bahwa tidak boleh lebih dari 4 jam sebaiknya. Jadi secepat-cepatnya kita melakukan itu.
kelanjutannya, next kita akan bicara tentang Fatwa MUI 18/2020 bahwa wafat karena COVID-19 ini, karena ini pandemi global atau wabah, maka dianggapnya adalah dari pandangan syara adalah mati syahid. Jadi hak-haknya wajib dipenuhi, artinya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Tapi dalam hal ini dari MUI sudah bilang bahwa apabila tidak dimandikan, maka bisa ditayamum dengan debu, ya, dengan cara-cara yang Islami. Kemudian penata laksanaannya tentu ada protokol medis yang tidak bisa dilewati. Jadi kita mengikuti tentang cara Islami, tapi tetap berhubungan dengan protokol medis, di mana yang melakukan tersebut harus memakai APD lengkap, alat pelindungan diri yang lengkap dari kepala sampai kaki. Kemudian kita lanjutkan, dari sekarang kita sudah ada PSBB dari Jakarta dan daerah Jabodetabek, kita sudah kena skala besar, ya. Kemudian yang harus dilakukan adalah kita memakai masker dimanapun kita berada, pada tempat-tempat umum kita wajib memakai masker, walaupun dalam mobil sedang menyetir pun kita harus pakai masker. Kemudian untuk pelayanan ada kedukaan itu, maka tidak boleh lebih dari 20 orang. Itu sudah ada tercatat di sana. Tapi baiknya kita minta stay home jadinya. Jadi beberapa hanya keluarga inti saja yang mengikuti ini. Jadi jangan sampai crowded atau penuh, kemudian kita jadi saling menularkan. Karena ingat ada yang kriteria OTG, orang tanpa gejala yang pembawa karier dari virus SARS-CoV-2 ini. Jadi kalau misalnya kita datang, kita memberikan jarak minimal 2 meter, itu physical distancing yang kita minimalkan sekarang ini. Jadi ini yang barusan kita akan sosialisasikan. Jadi bisa kita lihat bahwa dari jenazah yang di dalam peti yang sebelah sisi kanan, jenazah, kemudian ada kafannya, kemudian ada plastiknya. Kemudian jika ada kantong jenazah, diberikan kantong jenazah lagi. Jika tidak ada, kita plastikan lagi, kita desinfeksi, kemudian kita masukkan ke dalam peti. Jadi petinya pun disegel dengan lem silikon itu, kemudian kita bungkus lagi dengan plastik dan kita desinfeksi lagi. Itu yang dilakukan seperti itu. Kemudian ini yang dikatakan tadi oleh Mas Cahyo, bahwa penguburannya ini ada protapnya, yaitu minimal 500 meter dari pemukiman dan minimal 50 meter dari sumber air. Tapi kalau dari Badan Kesehatan Dunia dikatakan bahwa 250 meter dari sumber air yang besar, kemudian 30 meter dari sumur-sumur yang ada. Jadi kemudian kedalaman untuk penguburan jenazah itu kurang lebih 1,5 meter, dan kemudian ditutupi oleh tanah yang antara 90 cm sampai 1,2 meter untuk menutupi supaya virusnya tetap di sana dan tidak inaktif untuk keluar. Tapi sebenarnya dengan adanya disinfeksi sudah cukup aman. Apabila jenazah sudah mati intraselnya, dia juga akan ikut mati. Ini ada ilustrasi foto, ya, di mana keluarga bisa melihat jenazahnya tapi dari kejauhan. Jadi kita akan memberikan penghormatan terakhir jenazah kepada keluarga dengan jarak, dengan physical distancing. Jadi kalau di Sentra Medika Cibinong kita akan memberikan batas dengan pintu kaca. Jadi keluarga melihat dari depan dengan memakaikan masker, kemudian kita berikan teman hanya maksimal 3 orang. Dan itu maksimal kalau bisa 3 menit dengan doa dan foto-foto dan mungkin bicara say goodbye dan lain-lain itu. Jadi tetap ada kesempatan keluarga untuk melihat, tapi memang pada beberapa kriteria rumah sakit dan tempat-tempat lain memang sulit, ya, untuk bisa memberikan kesempatan ini. Tapi kita usahakan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada keluarga, tapi keluarga juga harus tetap mengikuti aturan yang kita berikan, aturan physical distancing itu, jaga jarak gitu. Karena kadang-kadang kalau kita dalam kedukaan kita bisa mengalami histeria dan kita akan memegang jenazah tersebut. Itu yang kadang-kadang makanya kita hindarin, kita sulit untuk itu. Kemudian sebenarnya di share screen saya yang berikutnya
ada foto dari kolega kita di Malaysia bahwa memang perlakuannya sama. Jadi perlakuannya di jenazah tidak dimandikan tapi ditayamum dengan debu. Itu foto berikutnya dari share screen saya kalau misalnya Mbak Ferin bisa menunjukkan. Kemudian yang terakhir adalah penguburannya ya. Jadi kita benar-benar maksimal sesuai dengan protap yang ada. Itu mohon maaf mungkin share screen-nya nggak bisa ditampilkan lagi. Tapi sejauh ini demikian yang bisa saya sampaikan. Tapi mungkin nanti saya kembalikan waktunya kepada Mas Cahyo. Terima kasih. Oke, baik, Dr. Evi. Menarik sekali tadi kita melihat pemaparannya, walaupun tadi ada gangguan screen berapa kali. Mungkin berikutnya adalah saya ingin tahu dari Dr. Evi update terbaru ya dari situasi di rumah sakit di Jakarta. Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu Gubernur Anies Baswedan sempat menyatakan bahwa ada sekitar sekian ratus jenazah yang dimakamkan dengan protap COVID-19 gitu. Ya. Ini menimbulkan polemik tersendiri karena sebenarnya data nasional tidak sebesar itu. Kira-kira mungkin Dr. Evi bisa memberi sedikit gambaran apakah memang setiap jenazah yang dicurigai atau masuk dalam kategori PDP atau apa memang harus selalu masuk dalam protap itu gitu. Iya, Silakan betul. Dr. Evi. Jadi yang mungkin di dalam catatan dari nasional itu adalah yang confirm positif. Jadi kemudian yang kita lakukan dalam keseharian kita, praktis kita daily, praktis kita, keseharian kita dalam praktek adalah kita berusaha untuk mencegah. Jadi sistemnya adalah demi kemaslahatan masyarakat bahwa itu aman, safety untuk semuanya. Jadi untuk kasus-kasus PDP atau suspek ya, yang kita belum tahu, tapi gejala-gejalanya sesuai nih. Kemudian dari hasil laboratorium darah, dari CT scan, atau dari ronsen paru-paru, itu sudah kelihatan menuju ke sana. Walaupun itu hasil dari PCR belum confirm positif. Atau bahkan mungkin belum sempat dilakukan swab. Tapi karena satu adalah alat swabnya mungkin kurang, karena itu mesti dengan alat swab yang khusus. Jadi kita bilangnya VTM, virus transfer medium. Jadi itu mesti khusus alatnya. Dan kita juga mendapatkan donasi, juga mendapatkan pembelian dari negara untuk itu, tapi nggak terlalu banyak. Dan juga nggak semua rumah sakit memiliki itu. Jadi kalau dalam keadaan pasien yang dirawat dengan tanda-tanda, dengan hasil laboratorium, dengan keluhan-keluhannya kurang lebih ada demam lebih dari 38 derajat, kemudian ada batuk, kemudian ada flu sedikit, kemudian juga yang lebih parah adalah ada sesak napas. Tapi walaupun kadang-kadang orang sakit jantung, orang sakit paru-paru yang lain, TBC yang lain juga bisa sesak napas. Tapi kita ngambil rangkaiannya itu menuju kemana? Kalau misalnya itu kita udah akan tuliskan, dokter-dokter yang merawat akan menuliskan di surat kematian atau resume medis bahwa dalam lingkarannya surat kematiannya dia akan tulis adalah penyakit menular. Kemudian dia dalam resume medis dia akan tuliskan PDP atau suspek COVID. Jadi dengan begitu maka pelayanan dari pemulasaraan jenazah otomatis kita melakukan sama persis dengan COVID confirm positif itu. Jadi makanya kesannya yang dari Pak Anies bicarakan bahwa saya dari pemikiran bahwa ada 800 kurang lebih dari 400-nya itu mungkin di Jakarta sudah meninggal semua karena COVID. Itu yang beliau katakan itu kurang lebih minggu lalu ya. Jadi beliau melihat dari penguburannya. Tapi memang belum sempat kita laboratorium dengan PCR confirm positif, tapi dari tanda-tanda gejala yang ada dan hasil laboratorium itu menunjukkan ke sana. Sehingga prinsipnya adalah safety, maka kita lakukan seperti itu. Kita nggak mau tim pemulasara kita menjadi sakit kena virus COVID-19 ini. Karena kita ketahui kemarin justru ada dari Rumah Sakit Karyadi ya, dokternya ada sekian yang kena terpapar oleh pasien yang confirm positif. Karena untuk mendapatkan confirm positif itu butuh waktu lama. Kalau seandainya dengan rapid test itu cepat,
Tapi sebenarnya rapid test itu tidak terlalu specificity sama sensitivity-nya tidak tinggi. Jadi dia hanya mengcover 30-70%. Artinya kalau dia yang rapid test-nya yang kurang bagus, itu mungkin bisa hasilnya positif tapi false positif. Bahkan kalau misalnya hasilnya negatif, mungkin false negatif. Artinya bisa aja dia udah positif, cuman hasil rapid test-nya negatif itu. Jadi makanya bisa kelihatan ada juga orang yang diperiksa negatif, positif itu. Jadi makanya konfirmasi adalah dengan PCR. Tapi PCR membutuhkan alat tertentu, PTM, virus transfer medium, yang cukup mahal itu. Kemudian juga memerlukan waktu antara 1 sampai 3 hari untuk itu, mengkonfirmnya. Dan jawabannya bisa antara 3 hari sampai 6 hari, karena di seluruh Indonesia laboratorium yang memiliki biosafety level yang tinggi ini, yang tingkat 2 atau bahkan tingkat 3, itu nggak banyak. Jadi disitulah terjadi antrian-antrian pemeriksaan. Gitu. Jadi prinsipnya adalah kita yang harus menjaga diri kita. Sebenarnya yang masyarakat ini yang garda depan, bukan kita, dokter atau healthcare. Tapi masyarakat yang garda depan, Anda tetap di rumah, Anda tetap pola hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan penularan ini akan turun kurvanya, sehingga kita bisa segera beraktivitas kehidupan seperti biasa lagi. Gitu. Dr. Evi, beberapa hari yang lalu mungkin ada sempat viral tentang pengemudi ambulans atau kereta jenazah yang mengatakan bahwa setiap hari ada puluhan jenazah yang dikuburkan saat ini situasinya. Apakah memang setiap penguburan itu harus melalui dinas ya? Artinya harus melalui pemerintah atau mungkin setelah dibungkus, dimasukkan dalam peti, mungkin bisa diserahkan ke keluarga. Ini sebetulnya pilihannya bagaimana sih kondisinya? Protapnya adalah dinas kesehatan yang harus. Tapi dalam beberapa tempat dinas kesehatan kurang SDM-nya atau kurang APD-nya, alat perlindungan dirinya, sehingga tim pemulasaraan jenazah di rumah sakit tersebut yang akhirnya turun tangan. Tidak boleh keluarga. Kita takut yaitu terjadi penularan yang kita tidak inginkan karena keluarga tidak terlatih untuk memegang kasus yang dalam kurun waktu ini wabah kita bilang. Jadi itu sangat berbahaya buat orang yang tidak terlatih ya, tidak berkompeten, tidak terlatih, baiknya tidak. Bahkan orang dinkes pun itu mesti di briefing dulu. Jadi karena kita kekurangan orang-orang SDM-nya atau fasilitasnya, misalnya kadang ambulannya nggak cukup atau apa. Jadi itu yang membuat kita ngantri gitu. Jadi apabila misalnya itu satu adalah dinkes, kemudian dibantu oleh tim pemulasaraan jenazah, dan kemudian juga ada rumah duka yang melakukan pelayanan seperti itu bisa. Jadi harus yang terlatih, nggak bisa keluarga. Saya harap seperti itu, supaya menghindari penularan lebih lanjut. Oke, Dr. Evi. Mungkin untuk sesi selanjutnya, mungkin apakah ada kesempatan bagi audiens untuk bertanya? Mungkin saya kembalikan pada Mbak Ferin selaku host. Iya, Mas Cahyo. Apakah? Di sini udah ada Mas Hasan. Mas Hasan, aku unmute ya. Nanti langsung ditanyakan aja pertanyaannya. Silakan, ya. Mas Hasan. Ya, terima kasih, Rin. Terima kasih Dr. Evi dan Mas Cahyo atas kesempatannya. Aku mau tanya ke Dr. Evi. Ada 2 pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Yang pertama itu tentang yang aku baca dari beberapa media dan di sosial media juga, metode yang keakuratannya paling tinggi adalah itu pakai swab gitu. Sedang yang banyak atau yang masif sekarang dilakukan atau sumber daya yang kita punya sekarang itu dengan menggunakan metode rapid test gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, gimana ya kita bisa menakar penyebarannya gitu untuk si COVID ini? Karena aku punya asumsi kalau misalkan alat untuk mendeteksinya aja sedikit, berarti kita ada kemungkinan penyebarannya lebih banyak. Terus itu yang pertama, Dok. Terus yang kedua, Dok, beberapa hari yang lalu tuh di sekitar tempat tinggal aku tuh ada yang meninggal. Nah, lokasi tempat tinggal aku tuh di Jakarta Timur gitu ya. Di sini kondisinya sih cepat dinasnya gitu. Jadi ketika ada yang meninggal,
itu proses jenazahnya memang kita anggap dia suspek, dok. Yang aku dengar dari orang-orang dia dianggap tersuspek, walaupun kalau dari segi umurnya sih memang udah sepatutnya meninggal, sudah uzur gitu. Nah terus di RT aku kebetulan ada pertanyaan, gimana ya kalau dan kebetulan juga ada triggernya, dok. Jadi di daerah aku lupa di Sulawesi itu akhirnya seorang polisi yang menguburkan gitu. Karena yang tadi sempat dokter bilang juga entah dari SDM dinasnya kurang, terus APD-nya juga kurang, sehingga ketika dia meninggal dan orang-orang sekitar itu mengira dia suspek, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah mendiamkan saja sampai benar-benar datang orang yang bertugas gitu ya, atau seperti apa, dok? Itu aja dua pertanyaannya. Terima kasih, dok. Oke. Ya. Terima kasih Pak Hasan untuk pertanyaannya. Satu adalah yang kita lakukan rapid test ini adalah screening. Jadi kita pengen tahu yang kita screening itu ada berapa yang positif. Walaupun mungkin hasil yang tadi saya bilang rapid test ini tidak akurat banget ya, tapi setidaknya dipakai untuk screening sehingga kita bisa tahu berapa kira-kira di Indonesia atau bahkan misalnya di Jakarta atau di Bekasi yang positif. Sehingga kita bisa segera melakukan isolasi terhadap orang itu. Memang kalau misalnya hasilnya negatif, tetap yang kita bilang adalah physical distancing dengan pola hidup bersih sehat, kemudian pakai masker, dan juga stay home sebenarnya di rumah aja sampai kita selesai, kita akan selesai tanggal berapa? 29 April ya. Mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi gitu, dengan kita nggak bandel untuk keluar-keluar dan ngumpul-ngumpul, itu yang problem. Kemudian kedua adalah apabila hasil rapid testnya positif, maka akan dilanjutkan dengan PCR, swab PCR untuk mengkonfirmasi benar-benar nggak orang ini positif dan harus diisolasi, dan kita akan lihat dalam 14 hari gitu. Dan kalau rumah sakit, masalahnya rumah sakit penuh. Jadi satu adalah isolasi bisa di rumah sakit, dua adalah kalau kamu nggak ada gejala-gejala lain walaupun kamu positif ya, konfirm positif, maka kamu isolasi diri pribadi di rumah dan jangan ketemu siapa-siapa. Kalau misalnya rumahnya 2 lantai, maka misalnya kamu di lantai 2, tapi keluarga yang lain di lantai 1. Dan juga baiknya nggak saling ketemuan gitu. Jadi isolasi dulu diri pribadi selama 14 hari. Karena masa inkubasi itu 14 hari. Bahkan pada penelitian di Cina, di Wuhan, di rumah sakit Wuhan, orang yang sampai 14 hari, kemudian dia 14 hari lagi akan dicek lagi kan, tiap 2 hari itu apakah masih positif apa enggak. Dan itu bahkan sampai ada yang sampai 37 hari sejak dia sakit, atau ada gejala misalnya flu atau batuk, itu sampai 37 hari itu dia masih bisa ini positif dan menularkan itu. Jadi poinnya adalah rapid test itu adalah screening untuk ketahui kita tuh berapa sih yang positif, sehingga sebenarnya itu untuk logistik pemerintah juga, obat-obatan yang harus disiapkan tuh berapa banyak lagi gitu. Jadi tapi kita mesti juga bantu pemerintah supaya nggak banyak yang di rapid test atau di iniin. Jadi kita karena juga kurang ya alatnya. Pemerintah kemarin baru punya 1 juta, tapi mudah-mudahan akan ada lagi. Kita adalah 260 juta penduduk, bayangkan. Dan kalau misalnya rapid test hasilnya negatif, pada hari ke-10 kita harus periksa lagi apakah kita tetap negatif. Itu poinnya. Jadi bayangkan berapa banyak rapid test yang harus pemerintah siapkan. Jadi poinnya adalah kita masyarakat yang berada di garis depan ini, jadi jaga diri aja. Jadi itu physical distancing dan masker itu di Praha, di Republik Cekoslovakia, di Praha itu udah membuktikan dengan adanya physical distancing dan tetap di rumah dan atau kalau keluar pakai masker itu akan menurunkan daya penularan dari virus tersebut. Kita bisa lihat dari statistiknya kalau di negara Ceko atau di kota Praha itu sedikit banget yang kena COVID-19 ini karena mereka dari awal udah ngikutin protap pemerintah. Kalau nggak pakai masker, ditangkep gitu. Kalau di Prancis kan kalau nggak pakai masker, didenda 200 euro gitu. Jadi itu yang mesti kita belum ada denda ya. Tapi kita udah mesti ngikut. Dendanya paling kemarin di Padang disuruh beli masker 2. 1 buat kita, 1 buat orang lain. Jadi prinsipnya adalah sadar diri. Kemudian yang tadi dibilang, ya terima kasih kepada gubernur kita Bapak Anies, bahwa Dinkes Jakarta itu kompensasinya cepat ya. Jadi mereka ada biaya per hari mereka bekerja itu dari uang DKI ya. Kemudian SDM dari Dinkes banyak sehingga begitu ada laporan mereka cepat untuk menjemput jenazah.
Jadi lokasi yang di Jakarta Timur tentu dia akan cepat. Tapi kalau misalnya nih, memang dia sudah uzur, udah tua ya, tentu kita bilang wajar meninggal karena udah usia. Tapi karena dalam keadaan wabah seperti ini, karena kita juga nggak tahu gejala-gejala yang dia punya, dan dalam keadaan wabah seperti ini, kita anggap bahwa kematian yang tidak jelas, ya tidak ada gejala-gejalanya, itu adalah kita bikinnya dalam bentuk suspek COVID-19. Artinya dia akan dipulasarakan jenazahnya sesuai dengan confirm positif dari COVID. Untuk menjaga-jaga semuanya supaya kita aman. Itu prinsipnya sih dalam medis ya. Dalam keadaan kesehatan negara juga seperti itu. Jadi mohon maaf pada saat orang-orang yang meninggal pada saat begini situasi tidak tepat dan waktu yang tidak tepat, otomatis akan diperlakukan seperti protap yang ada dari pemerintah. Itu sih Pak Hasan kira-kira. Bagaimana Pak Hasan? Itu Dok, kalau untuk yang di luar daerah, yang kalau misalkan tidak bisa cepat, itu yang prosedur yang kita lakukan apakah dibiarin saja sampai petugas datang atau seperti apa ya Dok? Ininya penanganannya. Iya, itu yang susah ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya dalam suatu daerah itu kan tentu ada bidan, ada apa ya puskesmas atau apa ya. Jadi kita sebenarnya bisa minta orang-orang yang kesehatan ya untuk melakukan desinfeksi pada itu, atau lapor polisi dan polisi akan melaporkan ke rumah sakit pemerintah setempat, yang jadi dari orang tim pemulasaraan jenazah dari yang kamar jenazah itu akan datang menjemput. Tapi seperti beberapa teman-teman forensik saya di daerah di Cirebon begitu, mereka melakukan itu karena orang dinkesnya tidak berkemampuan, artinya sumber dayanya juga tidak ada. Bahkan ada beberapa kita, karena kita manusia ya, secara mental health kita masih dinilai juga bahwa mereka ada rasa ketakutan sehingga mereka juga enggan untuk melaksanakan itu, bisa juga. Jadi makanya itu bisa kita laporkan kepada satu adalah pusat kesehatan yang terdekat yaitu puskesmas, atau misalnya di sana ada ibu bidan yang bisa mengerti itu, atau suruh polisi untuk melaporkan ke rumah sakit yang terdekat. Yang bagusnya sih memang melaporkan ke rumah sakit terdekat yang ada bagian pemulasaraan jenazahnya tentunya ya. Mereka pasti akan paham untuk mengerjakan itu. Walaupun mungkin akan menunggu ya. Tapi selama menunggu ya jangan ada yang berada di sana baiknya itu. Poinnya sih di situ. Supaya kita prinsipnya physical distancing itu. Siap, terima kasih Dr. Evi atas jawabannya Dok. Terima kasih Pak Hasan atas pertanyaannya. Oke, mungkin kita ke penanya berikutnya. Ada Mas Didi. Sebentar lagi akan saya mute. Siap ya Mas? Silakan Mas Didi. Baik, terima kasih. Selamat sore Dr. Evi. Ya, sore. Dr. Evi, saya mewakili media juga Dr. Evi. Boleh nggak, ada nggak sih kutipan yang harusnya banyak dikomunikasikan media hari ini terkait dengan, dari Dr. Evi, mestinya media-media hari ini bilang apa soal jenazah COVID-19 ini, Dr. Evi? Prinsipnya sih untuk penanganan jenazah, baik itu PDP atau suspek, itu memang kita harus mengikuti protap dari penanganan jenazah korban COVID-19 positif. Jadi mau nggak mau kita semua mesti mengikuti itu. Kemudian untuk yang penanganan jenazah itu memang harus dilakukan oleh orang yang berkompeten. Jadi kita juga minta kepada masyarakat, karena yang melakukan itu adalah orang yang kompeten. Jadi satu adalah itu udah sebenarnya jenazahnya udah aman actually. Jadi begitu sudah dikuburkan dan sudah ditutupkan dengan tanah yang sekitar 90 cm sampai 1,2 meter itu sebenarnya udah aman. Jadi nggak perlu kita menolak penguburan jenazah, apalagi yang kemarin yang kita sedih banget, ada perawat yang ditolak jenazahnya itu. Jadi dia udah nolong orang yang COVID positif, kemudian dia meninggal, tapi dia nggak dikasih tempat gitu. Jadi itu kalau secara dari MUI juga kan udah bilang bahwa itu dia mati syahid. Jadi kita harus menghormati, bahkan kita memberikan tempat tertinggi untuk dia. Kemudian ya keluarga, ya saya harap ya mau nggak mau kita mesti terima, karena pada saat seperti ini ya apa adanya ya wabah seperti itu. Jadi kita demi kelangsungan hidup kita semuanya berikutnya supaya bisa beraktivitas dengan normal kembali. Jadi jangan ditolak karena yang menguburkan itu adalah orang-orang yang sudah berkompeten, dan kemudian jangan takut, jangan bingung, karena untuk yang muslim pun kita sudah melaksanakan semuanya sesuai dengan protap yang sesuai dengan MUI. Jadi
kita nggak asal-asalan dalam apa memulaksanakan jenazah itu. Jadi tiap agama berbeda dan kita mengikuti sesuai dengan agama almarhum atau almarhumah, dan kemudian juga setelah didisinfektan semuanya dengan kita memakai APD yang lengkap, kita melakukan penguburan dengan maksimal. Jadi sebaiknya sih ya kita semua bisa legowo ya, ikhlas untuk menerima semuanya, karena ini yang terjadi itu dari seluruh dunia pun sama, bahkan di Italia pun itu lebih parah karena masyarakatnya berantem sama polisi untuk pada saat pengkremasian tuh mereka nggak bisa melihat jenazahnya sama sekali gitu. Jadi masih ya lebih baik di Indonesia karena kita memang benar-benar mengikuti apa yang ada sesuai dengan agama dan budaya, kemudian kita mengikuti protokol medis yang sesuai memang untuk kasus wabah gitu. Baik, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan terakhir, ini ada Bapak Asel. Siap ya Pak, ini akan saya unmute. Oke, ya terima kasih untuk waktunya dokter. Ya. Ya, saya mau tanya ini 2 pertanyaan aja. Ini kebetulan saya dari daerah Manado. Nah ini ada case satu yang sudah positif dari kota saya. Itu sebelumnya dia sempat 2 kali dinyatakan negatif. Nah, ternyata dia yang bersangkutan dipulangkan. Nah, kebetulan yang bersangkutan profesi pengacara, dipulangkan dan dia sempat berinteraksi dengan warga. Kalau informasinya sih hampir 500-an warga katanya. Nah, ternyata pada saat seiring waktu itu dinas gugus tugas COVID dari Pemprov menugaskan ke kota Pemkot untuk meng-approach yang bersangkutan untuk datang ke rumah sakit untuk diisolasi karena sudah ada kemungkinan yang bersangkutan itu kan mungkin false negatif. Ada yang bersangkutan kemungkinan sudah terkena COVID. Nah, maksud saya bagaimana protapnya sampai kok bisa kalaupun false negatif kok bisa yang bersangkutan dipulangkan sementara kondisi yang sekarang ini. Nah, seperti itu dokter. Nah, memang yang bersangkutan sekarang sudah diisolasi di rumah sakit dan memang kalau saya lihat saya kurang tahu apa dia ini sekedar sebagai carrier atau ini karena saya lihat karena kadang dia itu upload itu di Facebook secara live bahwa dia masih sehat-sehat. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, saya mau tanya dokter, ini bagaimana kita menyikapi ini beberapa kasus di Sulawesi Utara itu ada pasien yang entah karena kecelakaan ataupun karena ada penyakit lain, cancer misalnya, itu mungkin karena kondisi yang sekarang karena terpengaruh dengan COVID, itu penanganan medisnya sedikit terlambat dan akhirnya memang berujung ke meninggalnya pasien. Meskipun belum tahu itu apa COVID atau tidak. Nah, maksudnya akhirnya dari keluarga pasien, dari keluarga ini sedikit komplain terkait hal ini. Jadi padahal mungkin kalau ditangani lebih awal tanpa sedikit mengesampingkan kalau itu COVID, mungkin masih bisa diselamatkan. Nah itu 2 poin itu sih dokter yang pengen saya tanya. Ini terima kasih pertanyaannya. Itu protapnya ya Pak Aser. Satu adalah ini saya rasa dia 2 kali negatif itu mungkin dengan PCR mungkin ya atau dengan rapid test. Kalau kemungkinan dengan rapid kayaknya. Oke, kalau kemungkinan dengan rapid yang tadi kita sudah pelajari bahwa bisa aja false negatif. Kemudian protapnya adalah 2 kali negatif, dia bisa dipulangkan. Kayak Pak Bima Arya di Bogor, beliau dites 2 kali negatif, dia boleh pulang. Tapi harusnya protapnya adalah dengan pulang, dia masih isolasi diri 14 hari. Dia nggak boleh ketemu siapa-siapa. Nah mungkin mohon maaf saya kurang tahu juga dengan beliau yang pengacara ini, apakah dia melakukan itu setelah dia pulang dia mengisolasi dirinya 14 hari atau tidak. Sehingga setelah ada interaksi warga, apalagi kurang lebih 500 warga ya, maka itu tugasnya pemerintah untuk kembali menangkap dia lagi, mohon maaf dengan kalimat adalah menangkap. Kemudian melakukan isolasi terhadap orang ini, karena orang ini berbahaya, artinya menularkan. Yang bisa kita katakan juga mungkin dia carrier, bisa carrier. Yang artinya satu adalah mungkin pemeriksaan rapidnya itu false negatif, belum tidak terdata, ya mungkin masa fase inkubasi.
Jadi kalau lagi fase inkubasi, kemungkinan kalau kita di rapid test pun bisa negatif. Makanya itu kenapa begitu hasil rapid test negatif pada hari ini, 10 hari lagi kita harus diperiksa lagi apakah masih negatif. Itu rapid test. Kemudian setelah itu harusnya konfirmasi, kalau misalnya positif kita konfirmasi dengan PCR lagi supaya lebih positif lagi gitu. Jadi karena rapid test itu yang kayak bilang spesifiksitas sama sensitivitasnya mungkin dia akan bertabrakan dengan coronavirus lainnya gitu, atau dengan adanya penyakit-penyakit lainnya. Bisa positif juga karena tergantung dari kualitas alatnya ya. Kemudian akhirnya dia tentu diisolasi. Jadi 14 hari dia walaupun dia tidak ada penyakit atau tanpa gejala yang kita bilang OTG, kemungkinan dia masuk kategori OTG juga gitu. Jadi dia harus diisolasi. Dan nanti Bapak kalau misalnya dekat sama dia tolong diingatkan kalau dia udah dipulangkan ke rumah, tolong harus isolasi diri juga 14 hari. Jadi supaya dia benar-benar sudah tidak menularkan sama sekali gitu. Itu satu. Kemudian kedua adalah mohon maaf karena rumah sakit kita di Indonesia nggak cukup ya untuk menanganin, dan ini lagi wabah, otomatis mohon maaf penyakit-penyakit lainnya yang lain jadi terbengkalai ya, istilahnya terbengkalai, tidak tertangani dengan lebih cepat. Kemudian kalau misalnya bahwa virus ini ya, kalau kita imunitasnya, kekebalan tubuh kita kuat, maka virus ini mungkin tidak masuk ke badan kita karena kita kuat. Kemudian kalau pada orang penyakit kanker, tentu dia diberikan obat-obat yang menurunkan kekebalan tubuhnya, imunosupresan drugs atau obat-obatan yang menurunkan imunitasnya supaya tidak lebih berkembang lagi, lebih menyebar lagi kankernya. Nah, disinilah pada saat imunitasnya turun, bisa jadi dia tertular coronavirus atau COVID-19 ini bisa. Kemudian setelah itu dia jadi berat, tambah berat kankernya, sehingga dia akhirnya meninggal. Nah, kalau dengan seperti itu dan dengan tidak adanya konfirm positif dan dia meninggalnya misalnya di rumah, otomatis mohon maaf, jadi kita akan melakukan pemulasaraan jenazah dengan tata cara COVID-19 ini, otomatis yang tadi saya bilang, mau nggak mau ya protapnya seperti itu. Jadi kita harus menerima sih. Kira-kira begitu Pak Aser. Baik, dokter. Terima kasih. Sama-sama. Oke, tadi dari Pak Aser ya, itu adalah pertanyaan terakhir. Kalau begitu kita akan akhiri dialog Intisari sore ini. Buat para audiens Intisari online, majalah Intisari maupun Grid Network, kami ucapkan terima kasih. Satu hal yang mungkin kita dapat petik dari dialog Intisari sore ini adalah penanganan pasien atau korban dari COVID-19 yang meninggal memang harus sesuai dengan protokol kesehatan, dan sebaiknya kita sebagai masyarakat memberi kepercayaan penuh kepada tim dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan, untuk menangani jenazah sebaik-baiknya, sehingga tidak perlu kita menjadi takut, tidak perlu menjadi khawatir, karena semua sudah ditangani dengan baik. Oke, untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Ferin selaku host dari dialog ini. Silakan. Oke, terima kasih Mas Cahyo. Terima kasih juga Dr. Evi yang sudah memaparkan penjelasannya dengan sangat jelas. Semoga pemaparannya bisa membuat kita sadar dan paham, serta apa yang perlu kita waspadai juga kita pahami tentang penanganan jenazah korban COVID-19. Terima kasih juga untuk teman Intisari yang telah bergabung pada dialog Intisari hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di dialog Intisari berikutnya. Terima kasih.